Awalnya dulu itu cuma sebatas sopir, Ustaz. Driver Tapi motor. Oh, drivernya motor. Waktu boncengi Ustaz. Sesudah ada donatur, ya, kita tawarkan belajar baca Quran itu. Dan ternyata disambut, oh iya Mas, saya belum bagus, bisa. Saya mau alaf. Oh iya, saya belum bisa. Yang paling dekat setelah Sakifah itu apa, Ustaz? Itu paling anak yatim. Yatim. Dengar-dengar sampai sekarang masih ya, dan selalu ada yang lulus masuk lagi. Itu model sekolahnya apa pun? Pembinaan seminggu sekali, cuma untuk kebutuhan sekolah kita backup. Jadi mereka butuh sepatu, kita ajak ke toko sepatu. Bukan dibelikan aja, diajak ke toko. Milih sendiri? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. FKM Podcast, hangatkan hati, hangatkan pikiran. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi teman-teman pemirsa FKM TV, terutama di program FKM Podcast. Yang kesempatan kali ini kita nanti akan ngobrol lagi setelah kemarin kita berbincang dengan salah satu dai daripada FKM atau salah satu relawan dari FKM di Wonogiri, yaitu Ustadz Sugio, yang kemarin sudah kita banyak sekali mengambil kebaikan dari kiprah beliau berdakwah di Wonogiri. Dan kesempatan kali ini kita diizinkan oleh Allah untuk berjumpa dengan salah satu penggiat dakwah dan kemanusiaan dari Madiun, Ustadz atau Bapak Dina Pasha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Perjalanan gimana, hujan ini? Hujan. Ini qadarullah yang biasanya pagi itu panas, qadarullah hari ini ketika kita syuting ini hujan ya. Nah, semoga sedingin hati kita untuk dekat dengan Allah, insyaallah. Amin. Masya Allah, Ustadz Dina Pasha ini adalah penggiat kemanusiaan dakwah di khususnya Madiun. Madiun Raya atau Madiun aja? Madiun aja. Sudah berapa tahun Ustadz kiprah di Madiun ini? Dari 2012. Akhir 2012, sekarang 2025. Berapa tahun? 13 tahun. 13 tahun. Kameramen ini ngitung. Enggak, sesuk siap kalkulator ya. 13 tahun insyaallah. 12 tahun? 13 tahun berkiprah terkhusus di FKM. Iya. Nah, ini menariknya. Aslinya Ustadz Dina Pasha ini dari mana? Aslinya dari Ngawi. Oh, asli Ngawi. Cuman kiprahnya ditugaskan di Madiun. Di Madiun. Ditugaskan itu artinya secara struktural ya. Iya. Struktural di Madiun. Nah, itu bisa diceritakan 13 tahun yang lalu kenal FKM itu lewat mana ya? Ya ini penting karena memang kita nanti juga akan ketemu apa yang akan kita bahas gitu. Awalnya bagaimana itu, Ustaz? Awalnya dulu itu cuma sebatas sopir, Ustaz. Driver Tapi motor. Oh, drivernya motor. Waktu boncengi Ustaz. Jadi boncengin Ustaz yang sekarang sudah almarhum. Allah. Ya, Ustadz Heri Kusnanto dari Ngawi. Jadi beliau yang kemana-mana itu ngajak saya. Apa tetangga? Satu Ustadz saya beliau itu. Oh, gurunya. Jadi saya itu binaannya beliau. Dari Cikarang pulang setelah kerja sana habis kontrak pulang ke Ngawi ditampani, diterima oleh Ustadz Heri. Jadi saya binaan beliau almarhum, masya Allah beliau ngisi-ngisi di mana-mana saya suruh bonceng. Terus jadi pinter ya saya? Enggak juga sebenarnya. Pancet sebenarnya enggak jadi pinter. Pancet. Ya minimal kecipratan berkahnya lah. Amin. Jadi beliau, saya awal itu bonceng beliau diajak digabung sama FKM. Rapat ke Solo itu diajak boncengin terus sama motoran nih waktu itu? Iya, motoran terus habis itu setelah saya keluar dulu, misalnya keluar off 2 tahun lah ya. Setelah itu? 2 tahun karena ada sesuatu hal off, saya daftar lagi, malah disuruh ke Madiun. Oh gitu. Ini yang jadi menarik gini, karena muridnya Ustadz Heri Allahyarham kan banyak ya. Iya. Nah, sampai sekarang antum tahu nggak kenapa harus antum gitu?
Alasannya tahu nggak? Mungkin karena mungkin ada kedekatan atau hanya karena memang sing longgar, sing wong enteng kan jenengan katanya. karena bisa jadi kan yang sering terjadi kan guru itu memilih seseorang yang dekat itu kan pasti orang yang pilihan, bukan yang sembarangan gitu loh maksudnya. Nggak tahu alasannya kalau beliau. Sampai sekarang nggak tahu ya? Nggak tahu, karena langsung kemarin itu langsung pokoknya saya daftar lagi, Pak saya mau masuk lagi pengen di FKM, tapi pengen saya di Ngawi, cuma langsung ditempatkan di Madiun. Ya wes lah Bismillah karena perintahnya beliau dari. Jadi Bapak alas waktu itu ya? Iya. Di FKM di Madiunnya? Iya. Belum kenal sama sekali, makanya apa bisa saya gitu, padahal saya basicnya nggak di pondok pesantren, saya cuma lulusan SMA itu, saya apa bisa Ustaz, nggak bisa saya, bisa pokoknya bisa masuk aja. Akhirnya dijulotrok deh ibarat. bongkoan. Wes nyoh pokoknya aturan ngaten ya. Tapi alhamdulillah nggih berjalan toh. Bertahan. Alhamdulillah. Dakwah itu yang penting bertahan kok. Untuk berkembang tidaknya itu sudah kita kembalikan ke Allah. Yang pentingnya bisa bertahan di situ. Oke, Masya Allah. Jadi memang awal mulanya itu lewat hubungan antara guru dengan murid lah, gampangannya gitu nggih. Kemudian singkat cerita masuk ke FKM, kemudian diutus untuk berdakwah dan berkiprah di Madiun. Nah, ketika di Madiun itu kan jenengan dalam kondisi nol dalam hal apapun. Artinya nol, kita nggak tahu medan. Nah itu caranya antum bagaimana tuh untuk mendekatkan nilai kemanusiaan dan dakwah lewat FKM ini, sedangkan jenengan belum paham medan. Nah itu apa yang dulu pernah dilakukan pertama kali itu apa gitu? Masih inget nggak? 13 tahun yang lalu. Rotok berat juga ya Bang. Nah dulu awal-awalnya kita mencari agnia sebenarnya, mencari donatur yang siap membantu kita dalam dunia dakwah ini dan kemanusiaan, dan relawan sebenarnya, relawan yang berperan untuk, saya kan basicnya bukan ustadz ya, saya harus punya teman yang bisa membantu saya untuk berdakwah itu. Jadi ada ustadz-ustadzah itu saya cari seperti itu. Jadi di samping ada nyari donatur, ada ustadz-ustadzah juga. Awalnya donatur dulu, kita cari donatur untuk kita punya program anak yatim, ada program dulu pertama itu belajar baca Quran, BBQ namanya. Bukan Iqra? Bukan, pakai Sakifah. Oh Sakifah. 5 kali pertemuan insya Allah bisa. Masya Allah. Nah itu saya tidak bisa. Saya harus cari relawan ustadz itu kan. Ada ketemu ustadz bisa bantu untuk ngajarkan ini ke salah satu donatur. Alhamdulillah juga itu mu'alaf juga. Ustadznya itu mu'alaf? Bukan, yang donatur. Oh donaturnya mu'alaf. Pengen ngaji, pengen belajar baca Quran. Akhirnya kita cari ustadz. Nah itu akhirnya jalan. Ustadznya itu akhirnya alhamdulillah mau bantu, dan siswanya itu hampir berapa kelas dulu itu sampai. Itu awal bukaan? Awal pembukaan. Masya Allah. Jadi ada 4 kelas, awalnya cuma 3 kelas, 3 orang bapak-bapak itu berkembang menjadi sampai 3 kelas. Dari 3 orang jadi 3. Per kelasnya berapa? Per kelasnya 10. Wah lumayan ya. Ada 30, 10. Berarti strategi dakwah yang diambil itu adalah mencari ustadz untuk menjadi pendamping dakwah. Yang kedua dibarengi dengan agnia, karena memang dakwah tanpa agnia juga susah. Dakwah tanpa ustadz apalagi tambah susah. Nah itu satu strategi yang cukup memang cukup strategis gitu. Nah itu gini loh mas, maksudnya antum contoh tadi nyari ustadz tadi, itu ustadz memang orang Madiun, asli Madiun, atau emang jenengan nggih mencari orang yang penting kenal gitu, yang kenalan dari Ngawi gitu? Nah ustadznya itu saya dikenalkan sama seseorang yang tinggal di Madiun. Awalnya belum kenal juga. Saya kenal dari tinggal di Madiun, ada punya kenalan, dikenalkan sama beliau. Berarti bermulai ya awalnya circle lah ya, linknya seperti ini, nanti akhirnya ditawarkan, dan akhirnya ketemu satu program. Itu mungkin program pertama Ustaz? Sakifah itu? Belajar baca Quran. Pertama itu? Program pertama yang ada di Madiun. Program pertama yang ada di Madiun langsung sesuatu yang dimuliakan oleh Allah.
Quran ini masalahnya. Bicara membaca Quran ini kan satu hal yang baik, apalagi gurunya, apalagi yang mengajak itu. Ya. Jenengan itu maksudnya. Ya, jadi secara tidak langsung kita ini kalau memang nggak mampu, berarti kan kita mencari sesuatu yang bisa mensukseskan apa yang kita inginkan. Kemudian kita kecepatan pahalanya. Enaknya di situ loh, Pak. Ya, oke. Dan itu butuh waktu lama nggak Ustaz? Dari mulai jenengan pertama 2012 sampai terbentuk Sakifah itu ngaji Quran itu kira-kira lama nggak itu jaraknya? Nah, awal kita itu kan nyari agnia dulu. Nah, penjajakannya donatur itu kan sesudah ada donatur, ya kita tawarkan belajar baca program. Dan ternyata disambut, oh iya Mas saya belum bagus, bisa, saya mu'alaf, oh iya saya belum bisa. Dan cerita menarik itu dari yang mu'alaf itu. Mu'alaf itu pas dia itu apa? Ngelayat itu apa? Ngelayat takziah. Nah, kan ada di depannya itu ada keranda itu loh. Keranda Kan mayat ada tulisannya La ilaha illallah. Dia bisa baca itu seneng banget, Masya Allah. Oh, karena hasil belajar Sakifahnya? Iya. Masya saya diceritain, masa Bu? Iya. Terus saya bisa baca, Mas. Bener-bener bisa baca. Senengnya Masya Allah itu. Jadi beliau itu emang ma'alaf dan belum bisa baca Quran. Sama sekali ya? Sama sekali. Dan bisa membaca dari keranda yang warna hijau itu kan? Itu biasa. La ilaha illallah. Itu senang sekali ya? Iya, senang. Padahal la ilaha illallahnya di keranda itu kan pakai kaligrafi. Iya. Bisa baca? Bacanya tuh la ilaha gitu ya. Masya Allah. Jadi ya Allah. saya itu setelah itu saya semangat lagi. Berarti sempat gak semangat? Iya. nyari ustaz siapa lagi. akhirnya ternyata manfaat, walaupun saya di sana juga akhirnya saya sopir lagi. Sopir ya ustaznya yang ngajar. Oh, ustaz yang ngajar? Yang ngajar itu. Saya yang nyopiri, saya ngantar, nyopiri lagi. Loh, berarti jaraknya lumayan tuh antara rumahnya ustaz ke lumayan ya? 30 menit. Oh. Itu karena memang nggak ada kendaraan atau memang maunya disopiri antum nyaman gitu? Ya, saya pengen dapat pahalanya. Oh aja. Gitu ya. Strategi dakwah yang bagus itu. Dan itu kan apanya? Anunya kan apa? Antara rumah beliau sama ini kan agak jauh. Dan perantaranya yang kenal kan saya juga, donatur sama itu kan saya. Jadi saya yang nganter juga. Ya. Saya ulangi tadi, Ustaz Dina. Dari mulai tahun 2012 sampai terbentuk halakoh ngaji ini lah, halakoh Sakifah ini rentangannya jauh nggak toh? 1 tahun. Oh, berarti cepat. Berarti rentang 1 tahun itu sudah punya link agnia. Sudah. Kemudian langsung ketemu, langsung bikin program Quran tadi. Quran. Berarti cepat termasuknya. Berarti antum termasuk itu ya, tiang ingkang gampang menyesuaikan diri. Ya. Karena tapi sebelum di FKM, jenengan pernah ke Madinah sebelumnya? Menetap di sana ya? Enggak pernah. Nah, ya. Berarti kan luar biasa itu. Enggak pernah. Hanya untuk waktu 1 tahun bisa membentuk satu wadah yang baik dengan Sakifah itu. Dan menghasilkan. Nah itu yang bisa la ilaha illallah itu tiang 10 apa tiang 6 ya? Mungkin 50 tahun. Udah sepuh ya? Ya. Kalau bicara Sakifah itu, dulu kami juga pernah di Manado itu, Pak Dina. Di Manado itu orang-orang pensiunan tentara atau apa itu saya lupa. Itu kita belajar 6 kali waktu itu karena memang waktunya beliau kan nggak ada, kadang waktunya cuma bentar. 6 kali alhamdulillah bisa baca Quran itu ya Masya Allah. Jadi dari raut mukanya itu bisa terlihat senang sekali. Saya yakin perasaan yang saya rasakan itu juga jenengan rasakan ketika wajahnya itu senang bisa baca Quran itu ya kita juga ikut senang dan ikut semangat tadi. Yang awali loyo-loyo apa wis mandek ya gitu. Ternyata setelah melihat hasilnya, berangkat lagi gitu. Nah, itu terkadang dakwah seperti itu. Itu program pertama dan pasti biasanya program pertama itu akan membuka program-program yang lain. Benar. Betul ya? Benar. Termasuk membuka banyak pintu donatur yang lain. Iya. Karena sudah terbukti kalau kita sering mendengar apa yang disampaikan oleh bapak-bapak kita itu kalau nggak punya program yang kalau gimana tuh? Kalau punya program, orang-orang akan melihat kita punya program, akhirnya akan ada dana. Kalau mencari dana dulu, baru bikin program, nggak akan ketemu gitu ya. Nah, sambungan dari program Sakifah ini apa?
setelah Sakifah sukses nih, katakan sukses karena 3 kelas kan, 3 kelas sukses. Ada program apa lagi yang memberikan kemanfaatan? Mungkin termasuk santunan atau duafa atau apa? Yang paling dekat setelah Sakifah itu apa, Ustaz? Itu paling anak yatim. Yatim. Dengar-dengar sampai sekarang masih ya, dan selalu ada yang lulus masuk lagi. Tahun ini lulus 4 anak SMA. Tahun ini itu model sekolahnya apa pun? Pembinaan seminggu sekali, cuma untuk kebutuhan sekolah kita backup. Jadi mereka butuh sepatu, kita ajak ke toko sepatu. Bukan dibelikan aja, diajak ke toko. Milih sendiri. Iya. Itu ada video itu yang dulu pernah viral ya di Instagram ya. Ketika si sales sepatunya di toko itu menangis ketika melihat anak yatim mau milih sepatu tapi nggak berani gitu. Iya. Dan itu kan Allah, ternyata kebaikan kita yang mungkin mengeluarkan uang nggak banyak bisa membahagiakan mereka. Nah itu termasuk berarti setelah selesai lah di program Sakifah, tapi tetap terus berjalan kan, tidak berhenti kan? Jalan kemudian terbukalah pintu program sekolah sebutannya apa itu? Yatim Brilian. Yatim Brilian. Yatim Brilian. Oke, berarti itu programnya binaan sepekan sekali. Alhamdulillah juga akhirnya didatangkan oleh relawan-relawan ustadzah yang ikut membantu di pembinaan itu. Saya kan tidak bisa juga. Yang akhirnya yang bina yang mereka semua ustadzah itu. Akhirnya ketemu, terus akhirnya jalan sampai hari ini ada 4 kelas. 4 kelas? Iya. Satu kelasnya? Kelas anak yatim. Ada yang 15, ada yang 11, ada yang 6. Itu kelasnya sesuai umur atau keahlian Quran katakan gitu? Enggak, semua. Jadi kita ambilnya per kecamatan biasanya, per desa. Per desa? Iya, jadi yang dekat dari anak yatim itu, namanya anak yatim yang belum tercover yayasan lain, kita buka pembinaan di situ. Jadi nanti anak-anak itu akan datang seminggu sekali untuk dibina agamanya, juga dibina pendidikan setiap harinya itu. Terus itu fungsinya nanti salah satunya dia nanti kalau dia butuh sesuatu bisa ngomong di situ. Butuh tas ya, kita butuh tas, ayo ke toko tas gitu. Jadi nanti pesannya biasanya saya itu pesan jangan lihat harganya, pilih aja seneng. Sesukamu dipilih. Gagah saya. Nah, saya pilih larang tenan udah bingung. Nah, kita sudah siap. Aman ya? Aman ya. Jadi biar dia senang terus nanti dipakai sampai rusak. Nah, kalau seneng kan dipakai sampai rusak ya. Kadang kalau kita pilihkan ternyata nggak seneng kan ya besok ganti lagi. Iya. Nah, 4 kelas itu satu lokal atau memang beda-beda tempat? Beda tempat. Berarti 4 kelas itu per kecamatan tadi? Iya. Satu yang dua ada satu kecamatan cuma beda desa jauh sekali. Jadi yang dekat sama sana ikut pembinaan yang desa, namanya Desa Sambong. Desa Sambong. Desa Sambong, Kecamatan Kare yang pertama, yang kedua Desa Kuiran, Kecamatan Kare. Berarti satu kecamatan ada dua yatim brilian. Iya. Oke. Terus ada yang di kota, ada satu di Kecamatan Taman itu ada 11 anak di situ. Masya Allah. Yang satu baru buka bulan lalu itu di Ngawi. Saya akhirnya saya tinggal di Ngawi, buka di Ngawi juga pembinaannya. Nanti jangan-jangan antum setelah ini pindah ke Jakarta, pindah lagi. Pindah ke Kalimantan, buka lagi. Masya Allah. Ya. Oke. Jadi memang dari program Yatim Brilian ini ternyata sudah melahirkan 4 kelas. 4 kelas atau bahasanya 4 tempat lah ya. 4 tempat di Medion 3, di Ngawi 1. Yang menarik begini, Ustaz Dina, kira-kira dari program Yatim Brilian itu goalsnya apa dari pihak pengurus, dari pihak pembina? Apakah ya hanya cuman mencukupi kebutuhannya kayak sepatu, tas, atau memang ada pembinaan lain yang ada hubungannya dengan religi, Quran atau apa begitu? Yang jelas di pembinaan itu nanti kan diajarkan tentang sholat, cara dia sholat. Baca Qur'annya, hafalannya. Kita juga tidak semata-mata untuk dunianya saja, nanti akhiratnya bisa kecapai, di kami juga dapat jariahnya, di donaturnya juga dapat, insya Allah. Jadi biar sama-sama
bisa sama-sama bareng nanti kita masuk surga semua. Masya Allah. Ya. Berarti memang menyeimbangkan ya antara memenuhi kebutuhan dia secara sekolahnya dan menyeimbangkan ruhiyah lah bahasanya gitu, ruhiyahnya. Tapi yang kita sering lihat ya di yatim-yatim pengurusan yatim itu biasanya ada life skill. Iya. Itu ada juga? Ada juga. Yang bisa diceritakan contohnya, Ustaz? Ada nggak yang sampai benar-benar menekuni dan berhasil? Nah, itu belum. Sampai sekarang? Belum ya? Kemarin baru aja life skill itu di Kare yang di Sambong itu bikin kue. Donat. Kita bikin donat di Sambong itu diajarkan cara bikinnya donat itu sudah pernah dilaksanakan juga. Jadi ya juga dipikirkan ya untuk anak-anak ini supaya mandiri ya, pasang gitu mandiri. Oke. Dan itu sangat program yang sangat baik sekali kan kata Nabi, orang yang bisa berbuat baik atau menyantuni anak yatim seperti dua jari ini ya. Artinya tidak ada celah gitu ya. Insya Allah ini menjadi kebaikan Ustaz Dina dengan teman-teman relawan yang lain, walaupun dunia yang datang tidak sebanyak akhirat yang datang. Gitu insya Allah. Oke. Jadi itu untuk teknisnya itu masuknya setiap apa? Apa beda-beda? Beda-beda. Yang penting sepekan sekali. Sepekan sekali harus ada pembinaan. Sepekan sekali. Oke. Tapi ini kalau boleh tahu sih, boleh dijawab boleh enggak? Kira-kira selama panjenengan menyentuh atau memilih di jalan membina anak yatim ini, ada nggak yang dalam tanda kutip anak yatimnya susah dicekal gitu? Pasti ada. Pasti ada ya. Pasti ada. Tapi itu kalau perasaan antum gimana itu? Ya, enggak masalah karena mereka kan kurang ya. Jadi kasih sayang dari orang tua kan kurang. Banyak anak-anak yang bahkan anak yang satu itu pas pembina itu lari-lari terus. Nggak bisa diem. Ruame terus. Ya enggak apa-apa biarin aja. Karena mereka juga butuh sesuatu, butuh kasih sayang dari kita. Kalau saya datang, wah Pak Dina sini Pak Dina. Jadi tidak masalah dia rame. Sama ustazah-ustazahnya saya bilang, tidak apa-apa rame, tidak usah dimarahi. Itu kan kita jadi ibunya, jadi orang tuanya. Jangan itu, kadang manajemen yang lebih susah itu manajemen gurunya. Termasuk dulu kita pernah ngobrol sama Pak siapa? Yang punya pesantren tunarungu itu. Yang di Pekalongan ya, ada itu juga termasuk salah satu yang dikuatkan itu guru-gurunya karena harus sabar. Nah itu kalau secara pengalaman panjenengan untuk mengelola gurunya, kita bicara gurunya dulu deh. Itu caranya begini, secara natural sebenarnya jalan atau jenengan mengkhususkan ada waktu-waktu tertentu untuk pembinaan guru-gurunya? Sebulan sekali kita pertemuan. Seluruh itu atau satu-satu? Yang di Ngawi belum, karena belum. Kalau yang di Madiun ada 3 guru itu, kita tiap bulan ada pertemuan, jadi sebulan sekali. Nanti di situ dibahas tentang masalah problem yang ada di pembinaan. Terus ada pesan-pesan mungkin dari pusat yang perlu disampaikan. Nah, itu jadi tiap bulan ada pertemuan. Jadi meminimalisir untuk itu ya Pak Ustadz ya, untuk meminimalisir supaya kita semua masih jalannya masih sama gitu. Jangan sampai yang kita maunya gini tapi ternyata gurunya kayak nggak siap nih, akhirnya belok sendiri kan jadi problem nanti, jadi masalah. Dan itu diikhtiari lewat pertemuan bulanan itu. Oke, Masya Allah. Sekarang begini Ustadz Dina. Ketika panjenengan memilih untuk menjadi aktivis, untuk menjadi seorang penggiat dakwah dan sosial dan kemanusiaan, itu kan pasti merelakan banyak aspek, termasuk keluarga, harta, bahkan kesenangan sendiri akan banyak yang tersisihkan. Itu caranya itu gimana tuh, Ustaz? Kadang misal nih ada yang anak yatim tadi perkumpulan hari Ahad, padahal hari Ahad itu anak-anak yang pengen ketemu kali abine gitu. Ini misal nih, garwane ada yang pengen aku pengen dolan tobi orang ngurusi kono terus. Ya, itu kan polemik itu pasti muncul. Dan itu nggak mungkin nggak. Kalau kita sudah menyemplung di aktivis, polemik itu pasti muncul. Nah, yang kita pengen belajar kira-kira bagaimana nih? Karena sudah bertahan selama itu. Apa yang antum lakukan gitu, selama ini? Yang jelas tetap doa ya. Allah, serahkan semuanya pada Allah sebenarnya. Nah, ada polemik pasti. Betul. Pasti ada polemik.
bahkan anak saya itu kalau kalau diceritakan itu Lah berkenan buat kalau nggak berkenan enggak apa-apa. Kayak ada waktu. Oh gitu. Jadi dulu pas masih di Madiun itu dari biasanya kan berangkatnya pagi, jam 9 udah keluar, kadang sampai malam. Sampai malam baru pulang. Nggak ada waktu. Iya. Jadi kadang-kadang kita bersalah. Iya, merasa bersalah. Cuman kalau bukan kita, siapa gitu ya? Ya, semoga dengan kegiatan saya ini anak saya bisa lebih baik dari saya aja. Amin ya Allah, masya Allah. Nah itu terkadang yang kita sebagai anak-anak muda ini perlu banyak ketemu sama para senior. Itu yang saya rasakan, Ustaz. Jadi saya sendiri pun memilih di jalan ini pun juga, kalau dipikir secara logika sebagai seorang ayah, itu nggak pengen, karena kita pengennya ya dekat gitu kan, sama anak, sama istri. Cuman kan hidup ini tidak hanya untuk bersama mereka, kita masih punya tanggung jawab umat, masih punya tanggung jawab anak-anak yatim yang mereka tidak seberuntung anak-anak kita. Itu yang terus sampai hari ini menjadi motivasi. Dan ternyata setelah itu ya kita ngobrol sama anak itu, yang penting itu sebenarnya bukan lamanya, tapi kualitasnya. Itu saya pelajari dari beberapa para guru-guru saya. Antum sebagai seorang ayah itu tidak perlu ketemu sering. Yang penting sekalinya ketemu, itu meninggalkan sesuatu. Dan itu yang saya lakukan sekarang. Jadi itu menjadi salah satu obat. Oh ya udahlah, berarti memang kalau memang jarang pulang, atau ya pulang setiap hari sih, jarang pulang kok kesana kok ramulih pirang tahun. Jarang ketemu, tapi sekali ketemu itu maksimal gitu loh untuk menjalani kehidupan sebagai seorang ayah dan anak. Dan itu kalau cara menguatkannya bagaimana, Ustaz? Selain doa, Ustaz, saya yakin ada lah. Atau memang ada treatment khusus setiap 3 bulan sekali nanti apa gitu. Nah, sekarang sudah mengurangi, maksudnya mengurangi itu memberikan waktu buat mereka. Nah, dulu sudah enggak itu sih. Dulu memang emang totalitas ya. Enggak sampai pulang itu ya cuma sampai jam 6, nanti jam 6 ada janjian sama donatur, balik lagi ke Masya Allah. Gitu. Jadi sekarang sudah menyempatkan waktu, jadi sepekan sekali itu di rumah. Terus bicara ini masalah ini kan yang sudah saya rasakan juga. Ada nggak celotehan dari anak itu yang menjadikan diri kita itu semakin semakin menguatkan diri kita di medan dakwah ini? Ada nggak yang apa ya, bahasa gimana, susah ini ngomongnya ini. Putranya pinten, Ustaz? Satu. Nah itu gini aja lah caranya panjenengan untuk menguatkan si putra ini. Mungkin nanti saya juga akan cerita. Nah, putra enggak ya. Saya istri malah. Enggak dekat sama putra saya. Karena ya enggak pernah jarang ketemu ya. Mungkin istri. Ya. Istri itu bismillah biar saya tak di sini berkiprah di sini, biar ya semoga dengan kiprah saya ini menguatkannya seperti biar kiprah ini nanti anak kita biar lebih baik dari kita gitu. Berarti memang kembalinya memang untuk kemanfaatan keluarga itu ya. Iya, jadi untuk anak mungkin jarang bicara sama anak saya. Iya. Laki-laki ya, maklum lah laki-laki lah. Ya. Termasuk saya juga, kalau saya boleh cerita, saya itu juga begitu, Ustaz. Jadi saya itu juga berangkat ke sini atau berangkat berkiprah ini memang ya terlalu cukup pagi. Kemudian pulang ya paling cepat itu isya lah sampai rumah. Walaupun dari sini kelihatannya teman-teman mungkin saya tahunya keluar kantor ini kasar katakan. Itu nggak pulang gitu loh. Sampai rumah itu nanti ya jam 8:30 malam, seperti itu terus. Siklusnya selalu seperti itu. Dan terkadang yang menjadi penyemangat saya itu, anak-anak itu tidak mempermasalahkan saya nggak ada di rumahnya, tapi mempermasalahkan kalau saya di rumah itu tidak mau interaksi. Jadi kan artinya mereka itu bisa menerima kok dengan pemahaman kita. Yang penting kan soundingnya, Abi keluar rumah ini bukan ngapa-ngapain kecuali untuk melakukan dakwah, untuk sosial, untuk ini. Anak-anak akhirnya kan mengerti, dan akhirnya yang mereka butuhkan itu bukan ketemuannya saja,
Tapi nek aku di rumah ya jangan main HP terus gitu loh. Itu maksudnya. Cuman sampai sekarang saya masih susah untuk itu. Masih sangat susah. Ada di rumah ya kadang khilaf ya main HP ini. Anak-anak teriak-teriak gitu ya. Kadang karena saking capeknya ya, kadang dulu HP ya itu ya mungkin kita sebagai para ayah-ayah muda ini dicidok ding, ngoro dicoba ding. Gitu ya. Jadi memang terkadang tuh memang seperti itu. Anak itu sebenarnya yang dibutuhkan untuk kita ya, yang penting ada di rumah dan bisa maksimal. Ya, jadi kalau Ustadz Dina memang menguatkannya memang lewat itu ya saja, lewat yang kita harapkan imbalan akhirat. Gitu. Dan itu sudah paling bener lah, sudah lah itu. Masya Allah. Dan ini ya kita bisa belajarlah dari ceritanya beliau. Terus begini Ustadz. Dari program-program tadi, dari mulai Sakifah, kemudian Yatim Sema, dan pastinya programnya banyak ya. Selain itu ada kurban mesti pernah, kemudian santunan, duafa, itu kan pasti ada. Saya pengen tanya Ustadz, kira-kira selama panjenengan kiprah itu, ada nggak satu scene atau satu keadaan yang menjadikan jenengan itu terenyuh? Sampai benar-benar, ya Allah ternyata sebermanfaat ini toh apa yang saya lakukan ini. Kalau kemarin Pak Sugiyo itu apa? Yang bangun jalan, kemudian masyarakat itu ikut sengkoyong bareng sampai molen itu di Pingkul itu kan nek dilihat itu Masya Allah gitu loh. Sebermanfaat itu ternyata kita yang kita terkadang menganggap aku ki jane ngopo toh ngene iki. Ternyata kita yang menyepelekan diri kita itu merasa dimanfaatkan, orang lain merasa mendapatkan manfaatan dari kita. Ada Ustaz? Saya yakin ada loh, udah belasan tahun. Mungkin dari anak-anak yatim itu ya. Jadi mereka itu benar-benar sangat membutuhkan kehadiran ya. Kehadiran. Jadi ada salah satu ibunya itu ngomong ke saya itu sangat senang sekali program-program itu, karena dengan program itu nggak mikir untuk sekolahnya itu kan ditanggung ya. Jadi untuk pembayaran sekolah nanti ditanggung. Termasuk SPP juga? SPP ditanggung. Ditanggung sama donatur itu. Jadi mereka sangat senang. Jadi nggak sampai nangis gitu, sampai terharu nangis. Kemarin ada seorang ibu itu nangis. Terima kasih Pak Dina, terima kasih sama iya Ibu, terima kasih sama-sama. Doakan saja donatur itu biar saya hanya perantar saja gitu. Yang jelas untuk anak-anak yatim, ibu-ibu yang sudah janda itu karena kaget ditinggal suaminya meninggal itu bingung mau cari pekerjaan apa itu. Jadi kebutuhannya harus tambah lagi gitu. Dan termasuk terkadang kalau sudah janda seperti itu kan cari kerjaan juga susah ya Ustaz ya. Kerjaan susah dan kebutuhan anak terus berjalan gitu. Karena kan kematian nggak ada yang tahu ya. Kadang istri nyaman-nyaman aja, ternyata suaminya pekerjaannya oke lah, gajinya besar. Tapi kan kalau udah meninggal kan paling santunan hanya sekali kan dari perusahaan, dari sekali aja. Kemudian setelah itu bingung lagi. Dan ternyata ada jalan terang nih, lewat wasilahnya FKM di Madiun. FKM di Madiun akhirnya ada wasilah ini, lewat jalan ini akhirnya merasa terbantu dengan adanya itu. Itu kalau dari pihak keluarga. Kalau dari pihak anak ada nggak yang sampai bener-bener ini maksudnya yang sudah lulus ini kalau sekarang umurnya udah gede atau belum? Sudah lulus SMA. Yang dari dulu sampai sekarang lulus SMA paling besar? Iya. Nah itu ada nggak Ustaz yang menyampaikan dari hati untuk menyampaikan terima kasih lah kebanggaannya begitu? Iya sama. Kemarin bisa langsung seneng sekali gitu. Jadi kemarin terakhir ketemu tak foto bareng. Pak Dina makasih sampai berebes gitu ya. Saya jadi terima kasih banyak gitu. Ucapan terima kasih. Berarti kalau memang kita melihat hasil itu ya insya Allah kita nanti akan menuai kok Ustadz ya di akhirat, dan itu menjadi motivasi kita kalau semakin banyak memberikan kemanfaatan akan bisa memberikan banyak pahala juga kan untuk kita juga. Oke, Masya Allah. Terus begini Ustadz, ini terus ini kapan rampungnya? Terus gini. Kita ini ini anak-anak muda ini termasuk saya yang mungkin pengalaman kiprahnya belum sebanyak panjenengan antum. Kira-kira apa Ustaz yang bisa dioleh-olehkan ke kita Ustaz? Termasuk bagi teman-teman penggiat dakwah dan sosial di luar sana
bisa kuat gitu, bisa kuat karena begini, karena biasanya penyakitnya kita anak muda itu ya futur. Kalau udah futur nggak mau balik lagi. Kadang yang dilihat, lah aku di sono nggak ada keuntungan, nggak ada ini, nggak ada ini. Kadang yang dipikiri masih perkara dunia. Itu tidak dipungkiri, itu pasti ada. Apalagi dia jomblo nikah sama orang-orang yang perempuan yang tidak aktivis. Kan Ustaz Rahmat sering bilang penyakitnya biren. Setelah rabi, leren. Nah itu kan perlu asupan-asupan dari para senior nih untuk bisa menelateni itu. Kira-kira bagaimana nasihatnya apa Ustadz supaya kita ini benar-benar bisa bertahan nih di jalan yang insya Allah ini merupakan kendaraan yang diridhoi sama Allah. Gimana Ustadz? Yang pertama jelas luruskan niat. Luruskan niat. Ya. Kalau niatnya bagus dengan lillahi ta'ala, insya Allah ada jalan. Dan yang kedua tetap tetap aktif di majelis ilmu biar bisa mengecas iman. Iya. Terus yang terakhir mungkin insya Allah ada balasannya. Walaupun kita ndak ibaratnya di FKM itu ndak digaji. FKM itu ndak ngasih apa-apa di dunia. Tapi insya Allah rezeki itu ada aja. Jadi ya sudah banyak terbukti dari saya itu ndak ada uang, ndak punya motor, ndak punya rumah itu ada. Sekarang sudah punya rumah sendiri. Alhamdulillah. Motor kemarin baru dibelikan. Masya Allah. Dunia datang gitu. Iya, datang sendiri. Jadi ndak punya tabungan. Ndak punya ibaratnya mau mikir buat beli sepeda ontel itu ndak ada. Tapi qadarullah ada langsung kemarin dibelikan. Ada yang belikan bapak itu langsung rumah dibangunkan, motor dibelikan baru. Masya cash Allah. itu. Jadi insya Allah untuk dengan niat benar-benar niat karena lillahi ta'ala, insya Allah dunia akan mengikuti sendiri. Itu ya teman-teman ya, niat yang ikhlas. Kedua, terus berada di majelis ilmu karena disitulah tempat kita untuk diarahkan. Yang ketiga, kita harus mengingat yang kita cari bukan dunia saja, tapi adalah akhirat. Yang pasti balasannya di akhirat jauh lebih mulia daripada balasan kita di dunia. Dan poin yang harus kita ingat bahwasanya sesuatu kebaikan yang kita lakukan itu akan membuka segala bentuk kebaikan yang lain, wabil khusus termasuk amal soleh setelahnya atau dunia yang akan dia hantarkan untuk kita. Termasuk tadi untuk mikir beli ini kita gak mungkin, gak nyandai. Ternyata ada orang datang untuk memberikan kemudahan untuk kita. Terakhir Ustadz Dina, terakhir banget nih, harapannya apa Ustadz untuk kalau katakan untuk para teman-teman aktivis, untuk negara, harapannya apa untuk perkembangan dakwah dan sosial ini, terlebih khusus di Madiun. Apa yang antum melihat, harapannya bagaimana? Kita nggak tahu, bisa jadi siapa yang dengar ini, bisa jadi ada yang orang agnia atau bisa jadi Pak Menteri juga dengar, kan bisa jadi, kan kita nggak ada yang tahu. Allah yang akan menghantarkan mereka. Lah harapannya apa? Terutama untuk anak-anak yatim tadi, bagaimana Ustadz untuk harapannya ke depannya, alangkah baik itu seperti apa Ustadz? Kedepannya semoga FKM di Madiun bisa lebih berkembang, jadi nanti bisa maslahatnya lebih banyak lagi, penerima manfaatnya lebih banyak, dan semoga relawan-relawan ustadzah yang mau berkiprah di Madiun bisa lancar rezekinya, sabar, anak-anaknya jadi soleh-solehah semuanya. Amin. Jadi biar bisa ketemu nanti di akhirat. Amin. Di surganya Allah. Masya Allah. Lah inilah pentingnya kita anak muda ketemu sama senior supaya kita lebih ngerti ternyata yang kita lakukan sekarang ini belum apa-apa. Kan begitu. Jadi matur nuwun iki Ustadz Dina sudah berkenan sharing di podcast Rumah Panjenengan ini. Maksud dengan saya cuman anak putrane pun panjenengan. Ya, cuman kita di sini diamanahkan untuk sama-sama, cuman beda segmen aja. Kalau mungkin kita di sini Ustadz Dina langsung di lapangan, dan insya Allah dua-duanya akan saling menguatkan di dalam hal pahala, dan keduanya akan bisa mendapatkan kebaikan satu sama lain. Matur Ustadz Dina nggih, mugi-mugi dilancarkan seluruh kebutuhannya dan dimudahkan segala bentuk kebaikan yang diikhtiarkan, dan semoga dijauhkan dari segala bentuk keburukan, maksiat, dan terus dijaga keikhlasan. Walaupun nanti suatu saat bisa jadi dunia akan
datangnya itu sangat cepat. Semoga kita tetap kuat untuk menjalani dengan ikhlas, tetap ikhlas lillahi ta'ala. Begitu Ustaz. Apa mau closing statement Ustaz? Cukup? Cukup. Masya Allah. Barakallahu fikum. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan podcast ini. Semoga bisa diambil manfaatnya. Tetap nanti tunggu lagi podcast selanjutnya di FKM TV. Barakallahu fikum. Matur nuwun Ustaz Dina. Jazakallahu khairan. Sudah jauh-jauh nih dari Madiun Ngawi. Semoga nanti perjalanannya lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.